Kamu tahu nggak sih kalau ada zat di dalam makanan maupun minuman yang dapat mengganggu penyerapan kalsium? Nah, buat kamu yang lagi fokus banget nih buat menambah tinggi badan, itu kan salah satu fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan kalsium harian kan? Tapi selain penting untuk mengetahui kira-kira makanan maupun minuman apa aja sih yang tinggi akan kalsium, tapi kamu juga harus tahu nih kira-kira makanan maupun minuman apa aja sih yang mengandung zat yang dapat mengganggu penyerapan kalsium. Nah, kita bahas yuk di video kali ini. Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel Fani Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Di video kali ini, aku akan membahas tiga zat di dalam makanan maupun minuman yang dapat mengganggu penyerapan kalsium. Dan kamu yang lagi fokus banget untuk menambah tinggi badan, jadi bukan cuma penting untuk tahu kira-kira makanan dan minuman mana aja sih yang kaya akan kalsium, yang tinggi akan kalsium, tapi juga kamu harus tahu apakah di dalam waktu yang bersamaan ketika kamu mengkonsumsi makanan maupun minuman tinggi kalsium itu, kamu juga konsumsi makanan maupun minuman yang mengandung zat yang dapat mengganggu penyerapan kalsium juga nggak sih? Karena nanti kalau iya itu kamu lakukan dan kamu belum sadar nih sampai akhir nonton video ini, itu penyerapan kalsiumnya bisa jadi nggak optimal, teman-teman. Yang pertama adalah kandungan asam oksalat. Jadi asam oksalat ini dapat ditemukan di dalam sayur-sayuran hijau biasanya. Jadi contohnya adalah bayam. Kamu mungkin tahu nih kalau bayam itu adalah salah satu sayuran hijau yang dapat menjadi sumber kalsium. Tetapi ternyata di bayam ini mengandung juga asam oksalat. Sehingga ternyata ketika kamu konsumsi bayam, walaupun bayam itu ada kalsiumnya, tapi nanti penyerapannya jadi nggak optimal nih teman-teman. Karena ada kandungan asam oksalat itu yang mengganggu penyerapan kalsium. Tapi bukan berarti bayam atau makanan lain yang mengandung asam oksalat itu nggak bagus ya teman-teman, sama sekali bukan. Tapi harapannya teman-teman jadi aware aja gitu kalau misalnya teman-teman mau konsumsi bayam, itu bisa juga ditambah dari makanan minuman yang tinggi akan kalsium lainnya. Jadi bukan cuma bayam ini nih yang diandalkan, tapi juga yang lain kayak misalnya susu gitu ya. Yang kedua adalah asam fitat. Nah, asam fitat ini juga adalah salah satu kandungan dalam makanan yang dapat mengganggu penyerapan kalsium. Jadi harus diperhatikan nih. Asam fitat ini biasanya terkandung di dalam kacang-kacangan nih teman-teman. Contohnya salah satunya adalah kacang almond. Terus juga ada di dalam gandum. Nah, jadi perlu diperhatikan kalau teman-teman lagi konsumsi makanan atau minuman tinggi kalsium yang emang pengen banget nih harapannya kalsiumnya terserap dengan baik, maka nanti konsumsinya jangan barengan nih sama makanan yang mengandung asam fitat. Yang ketiga adalah kafein. Aku yakin banget nih teman-teman yang nonton tuh tahu lah kafein itu ada di mana aja sih sebenarnya. Bener banget, kafein itu ada di kopi, terus juga ada di teh gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mau mengkonsumsi makanan maupun minuman yang tinggi kalsium, itu hindari berbarengan dengan yang mengandung kafein. Hindari berbarengan dengan kopi, hindari berbarengan dengan teh. Dan kalau teman-teman nih ada mungkin kamu yang nonton yang hobi banget minum kopi susu nih ya, hati-hati teman-teman, takutnya teman-teman menganggap oke, aku hari ini udah minum satu kopi susu berarti aku udah konsumsi satu gelas susu dong. Nah, harapannya teman-teman nggak kayak gitu lagi ya teman-teman, karena kalau kamu minum kopi susu itu bisa jadi walaupun susu itu menjadi sumber kalsium, tetapi kalau berbarengan nih diminumnya sama kopi sebagai kopi susu nih yang enak banget itu, aku pencinta kopi susu juga guys, maka nanti penyerapannya jadi nggak optimal nih teman-teman. Jadi sebaiknya hindari mengandalkan kopi susu sebagai sumber kalsium kamu, walaupun di situ ada susu yang memang jadi salah satu sumber kalsium, karena penyerapannya nggak optimal. Tapi kalau memang kamu pengen banget nih tetap konsumsi kopi susu, nggak apa-apa banget. Cuma teman-teman di waktu yang lain, di satu hari yang sama, maka teman-teman harus konsumsi lagi nih makanan atau minuman yang tinggi akan kalsium untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian. Nah, itu dia 3 zat di dalam makanan maupun minuman yang dapat mengganggu penyerapan kalsium. Tetapi teman-teman mohon diperhatikan ya, bukan berarti makanan maupun minuman yang mengandung zat itu nggak baik.
Bukan, sama sekali bukan. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kamu mau memenuhi kebutuhan kalsium harian, maka dikonsumsinya jangan berbarengan nih sama makanan maupun minuman yang mengandung 3 zat tadi. Karena nanti penyerapannya jadi nggak optimal. Caranya adalah kalau teman-teman udah aware nih makanan maupun minuman apa sih yang dapat mengganggu penyerapan kalsium, maka yang dilakukan itu adalah teman-teman konsumsinya tuh dikasih jeda gitu. Jedanya bisa sekitar 2-3 jam lah at least. Kalau kayak gitu lebih aman nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman tetap bisa tuh konsumsi makanan minuman yang mengandung zat-zat tadi, tapi teman-teman juga bisa nih tetap konsumsi makanan minuman yang tinggi kalsium tapi penyerapannya nggak terganggu. Sekian video kali ini. Kalau kamu ada yang mau belajar lebih lanjut nih terkait dengan pertumbuhan tinggi badan, tenang teman-teman karena sebentar lagi aku akan membuka kelas tinggi badan. Stay tune ya. Dan kalau kamu mau tahu tips tinggi badan lainnya, bisa cek di Instagram aku di @faniotp atau di TikTok aku di @faniotp. Semoga video ini berguna, semoga kita sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Bye!